Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Aristiawan dari SDN Ngampel 1, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Kediri, Jawa Timur. Pada sesi ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pada koneksi antar materi kali ini, tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pemantiknya adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional di modul 2D2 ini, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial dan emosional yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Hal ini sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran, karena dalam pembelajaran saya tidak hanya fokus pada materi pembelajaran, tetapi juga memperhatikan dan memahami sosial emosional para siswa. Bisa dikatakan dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya tidak hanya memperhatikan otak siswa, tetapi juga memperhatikan hatinya. Pada pertanyaan pemantik selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Modul 2.2 yang mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional sangat mendukung isi dari modul 1.1, yakni filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba pada anak. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang berpihak pada siswa. Contoh pembelajaran yang berpihak pada siswa adalah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Jadi, guru tidak hanya fokus pada materi saja, namun juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional siswa, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Pada modul 2.2 sangat berkaitan dengan isi modul 1.2, yakni tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak yang merupakan materi di modul 1.3. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional bisa menjadi salah satu caranya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan berbagai cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Pada modul 2.2 akan sangat mendukung isi dari modul 2.1, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap 2.2 A8 koneksi antar materi modul 2.2 ini adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, hingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa.
Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi saja belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bisa digabungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga siswa bisa lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, kompetensi sosial dan emosional; yang kedua, kesadaran seni atau mindfulness; yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Kompetensi sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh kesadaran diri ini adalah: yang pertama, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial; yang kedua, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya; yang ketiga, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri; yang keempat, menunjukkan integritas dan kejujuran; yang kelima, dapat menggabungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Selanjutnya, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bisa memupuk refleksi diri. Manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh manajemen diri ini adalah mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggabungkan strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan rancangan dan mengkoordinasi. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, konteks yang berbeda-beda. Contoh kesadaran sosial: yang pertama, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, kemudian mengakui kemampuan dan kekuatan orang lain; yang ketiga, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih; yang keempat, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain; yang kelima, memahami dan mengekspresikan rasa syukur; yang keenam, mengidentifikasi ragam sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contoh kemampuan berrelasi ini antara lain: yang pertama, berkomunikasi dengan efektif; yang kedua, mengembangkan relasi atau hubungan positif; yang ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan; yang keempat, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif; yang kelima, dapat melawan tekanan sosial yang negatif; yang keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok; yang ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan; sedang yang terakhir, turut berbela hak-hak orang lain. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being dari diri sendiri, masyarakat, dan kelompok.
Contoh pengambilan keputusan yang bertanggung jawab antara lain: yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengenali solusi dari masalah pribadi dan sosial. Berarti membuat keputusan beralasan masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya. Kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dengan dasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau dituntut. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Ada 3 cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah, yakni yang pertama, pengajaran eksplisit. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menunjukkan, melatih, dan berrelasi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: bagi murid-murid, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Sedangkan bagi rekan sejawat, saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan menerapkan juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. Demikian pemaparan materi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.